Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 silam ternyata masih menyisakan cerita. Salah satunya terkait hal-hal mistis yang memayungi keberadaan batu gajah, yaitu batu berukuran raksasa yang beratnya bertonton dan keluar dari perut Merapi. Konon batu yang terbang dan akhirnya bersandar di tepi Sungai Gendol itu syarat dengan penghuni dari dunia lain, sehingga tidak bisa dipindahkan dari lokasi. Benarkah? Inilah Silet Misteri, misteri Batu Gajah Gendol dan Beringin Kembar Yogyakarta. Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada Oktober 2010 silam memang terjadi begitu dahsyat. Bagaimana tidak, selain memuntahkan beribu-ribu ton lahar panas dan lahar dingin, erupsi juga membuat jutaan meter kubik batu-batuan melayang dan seolah dimuntahkan dari perut gunung. Salah satu bukti kedahsyatan erupsi Gunung Merapi adalah terlontarnya sebuah batu raksasa atau batu gajah berdiameter 3 meter ke tepi Sungai Gendol, Desa Bronggang, Sleman, Yogyakarta. Dalam perkembangannya, batu gajah ini konon dipercaya masyarakat mempunyai kekuatan magis lantaran dihuni beragam makhluk tak kasat mata. Benarkah? Lalu seperti apa pula hasil penerawangan Panglima Langit dan Ratna Listi bersama tim Silet yang datang langsung ke Jogja terkait keberadaan para penunggu batu tersebut? Batu Gajah Gendol itu karena lokasinya ada di Sleman, Yogyakarta ya. Di sana kan terjadi bencana Gunung Merapi meletus. Nah, di situ sejarahnya tuh ada batu yang besar sekali seperti gajah, dan dia tuh bisa semacam terbang tuh dari desa Gendol itu menyusuri pantai dan tetap besar itu. Dan itu diyakini mempunyai mistis tinggi. Memang biasanya pohon besar, batu besar, dan masih keker itu memang ada kekuatan, ada kodamnya lah, ada mistisnya. Makanya batu segajah itu kok bisa terbang bisa 10 kilo lebih dari lokasi, dari TKP ke yang sekarang ini turun, kok tidak pecah. Makanya di situ diyakini masyarakat ada penunggunya. Ya pemirsa, saya Ratna Listi dan juga saya Panglima Langit. Ya, kami sudah berada di depan monumen Batu Gajah di Kalingendo, Cangkringan, Merapi, Yogyakarta. Ya. Batu ini awalnya adalah batu yang terbang pada saat erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Ya. Dan dia jatuh tepat di belakang saya ini. Bahwa desa-desa yang ada di sekitar batu ini adalah desa yang korbannya cukup banyak pada saat kejadian Gunung Merapi itu. Kita akan mencoba menguak ada misteri apa di balik batu besar ini. Kayak kepala naga yang sangat besar ya. Kepala naga yang sangat besar di sini. Itu matanya, itu mulutnya. Nah, tapi di atas kepala naga ini saya melihat tadi ada sosok kakek-kakek tua kayak lagi bertapa, lagi bersila gitu duduk, berbaju putih, berjubah, jenggotnya panjang banget sekitar sebegini panjangnya jenggotnya. Dia lagi duduk di atas batu itu. Ini kan batu ini di atas sana di sungai, nah, kena empasan lahar panas itu sampai turun sini terbang. Kabar batu gajah memiliki kekuatan magis kian nyaring terdengar saat upaya memindahkan batu raksasa tersebut dari tengah jalan di Desa Bronggang ke arah Sungai Gendol ternyata tak pernah membuahkan hasil. Ya, batu tak bisa dipindahkan sekalipun menggunakan alat-alat berat. Konon alat-alat berat yang digunakan justru rusak.
Akibatnya, alih-alih bisa dipindahkan, batu gajah yang berwarna keabu-abuan itu hingga kini justru kokoh berdiri di tengah jalan dan menjadi salah satu monumen erupsi Gunung Merapi yang paling terkenal. Kekokohan batu ini kabarnya juga sempat membuat salah seorang sesepuh warga mencoba berkomunikasi dengan penunggu batu gajah. Hasilnya, sang penunggu minta untuk tidak diusik dan berjanji akan memindahkan batu raksasa itu jika saatnya telah tiba. Ketika batu ini dicoba untuk dipindahkan dengan memakai alat berat bulldozer, ya? alat berat tuh sampai 3 ya, alat berat itu dari semua sisi. Batu ini padahal hanya ingin ditolak ke bawah sungai ya. Ya, dipindahkan. Tapi batu itu tidak bisa bergerak sama sekali. Dia Bahkan tetap, alatnya yang rusak ya Bang Liman? Iya, bahkan alatnya rusak, dia tidak mau bergerak sama sekali dan dia tetap mau di sini sampai saat ini. Sampai menimbulkan sebuah misteri gitu. Kenapa sampai 3 alat berat tidak bisa memindahkan dan kenapa di sini paling banyak korban pada saat kecelakaan Gunung Merapi meletus? Dan tidak akan bisa ada satu orang pun yang memindahkannya. Konon seperti itu ceritanya. Mau digeser turun sini nggak kuat sama 3 eskavator, nggak kuat. Hidrolisnya patah semua. Kebetulan yang jaga kata orang-orang sini baik gitu loh, cuma untuk pagar sini. Kalau masalah ritual khusus, yang jelas dulu pernah mencoba untuk dipindahkan. Tapi yang ada di dalam itu kodam, ya orang bilang kodam ya. Itu muncul. Suatu saat saya akan pindah sendiri. Jangan dipindah. Cuman itu aja. Itu pesannya, percaya. Karena waktu itu kan belum ada pondasinya itu. Belum ada pondasi, batu tuh keadaannya seharusnya kalau didorong pasti udah bisa pindah. Tapi waktu itu nggak bisa pindah. Nah setelah itu baru muncul itulah. Suatu saat akan pindah sendiri. Batu walaupun menurut manusia tidak bisa dipindahkan, tapi Allah berkehendak untuk memindahkan batu tersebut, maka itu bisa terjadi. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam Al-Quran, "Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Segala sesuatu, kalau Allah sudah berkehendak, maka semuanya itu akan terjadi. Tidak akan ada orang manusia pun yang akan merubahnya kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan kabar kesaktian batu gajah, akhirnya banyak warga khususnya para pengemudi kendaraan yang jika melewati jalan desa Bronggang memilih permisi kepada sang penunggu. Ya, selain membunyikan klakson, banyak pengemudi yang permisi dengan jalan melemparkan koin ke sisi batu tersebut. Lantas, benarkah selain sebagai tanda permisi dan mohon keselamatan, banyak pula warga yang melempar koin ke batu gajah lantaran berharap hal-hal lain yang bertentangan agama? Dan ini saya melihat tadi banyak koin-koin yang dilempar ya tadi ya. Ini saya lihat banyak koin. Tadi ada salah satu tim yang pengen ngambil koin, saya bilang jangan dulu deh, biar dipantau dulu Bang Lima, ini koinnya energinya positif apa negatif. Ini koin banyak apa ini? Koin yang dilempar kemari. Jadi ini kalau saya lihat ini seperti ada pengharapan di sini seperti untuk memudahkan rezeki ya. Jadi batu ini sudah dipercayakan sama orang-orang yang melintas di sekitar sini. Ini batu ini bisa berdampak memberikan seperti barokah lah, barokah dan rezeki gitu. Jadi kepercayaan itu sudah mulai ada. Ya menurut saya pribadi sendiri sih tetap yang membagi rezeki itu kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi apapun yang ada di dalam batu ini, kekuatan-kekuatan mistis itu tetap kekuatan Allah yang berikan kepada makhluknya, artinya ciptaannya seperti itu. Keselamatan kan tetap dari Tuhan yang menjaga keselamatan kita sebagai umatnya, sebagai hambanya. Dan kita pun harus hati-hati juga ya. Nah kita juga artinya saling menghormati, saling menjaga, jangan mengotori tempat di sini, jangan berbuat semena-mena, yang sopan. Nah itu aja lah, tetap saling menghormati, saling menjaga seperti itu. Kalau orang-orang masyarakat sini juga enggak sama orang-orang lewat gitu. Kalau warga sekitar sini udah biasa, yang penting sama yang di atas. Tapi yang jelas sesepuh yang sini tuh udah pernah ditemuin yang ada di dalamnya. Itu mungkin sebagian warga ada ya. Kalau itu mereka beranggapan yang seperti itu, monggo silahkan. Kalau menurut saya tetap kalau keselamatan dan sebagainya tetap kita tetap
sama Allah lah. Balik lagi ke apa ya, masing-masing orang ya, percaya atau enggak itu kan ada yang bilang tahayul atau apa ya, mistis gitu. Jadi kalau aku sih kalau misalkan udah ada yang ngomong kayak gitu, sebenarnya aku tuh kayak percaya nggak percaya terhadap hal-hal kayak gitu. Cuma kalau misalkan udah ada yang bilang kayak jangan gitu ya udah mendingan kita hindarin. Itu masuknya budaya juga, sugesti juga. Artinya kalau orang melempar koin itu artinya kan beramal. Di situ kan mesti ada yang ngambil lah, yang orang-orang mampu yang apa diambil atau apa untuk apa itu kan. Sekaligus orang yang melempar itu berlatih tidak pelit. Itu memang bisa. Yang penting jangan syirik, jangan memohon ke batu itu. Tetap mohonnya kepada Allah, tapi TKP-nya, lokasinya di situ.